Halo Arianer semua, welcome back to the New Answer Podcast by Arya Noble. Balik lagi sama aku Indah di sini yang akan menemani kalian selama ngobrol-ngobrol di episode kali ini. Dan hari ini seperti biasa kita akan membahas seputar karir, seputar pekerjaan sehari-hari gitu ya. Dan pastinya aku tidak sendiri, aku sudah ditemani dengan seseorang yang selalu bikin vibe kerja di Arya Noble tuh happy, riang, menyala gitu. Aku sudah bersama dengan Putri. Halo. Apa kabar Putri? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Luar biasa ya. Sibuk apa nih? Lagi sibuk apa nih? Sibuk, sibuk aja. Sibuk aja. Semua. Sebelum lanjut Putri boleh perkenalan diri dulu dong. Kamu kerjanya sebagai apa di Arya Noble? Oke, halo Aryaners, aku Putri. Aku dari bagian People Engagement dan Culture Development di Arya Noble. Oke, halo Putri. Tuh itu keywordnya ya, People Engagement ya. Jadi harus engage terus ya. Harus engage terus, harus support terus, harus event terus juga. Harus event terus juga. Pokoknya rame ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau ngajak kamu buat main game dulu ya. Jadi kita akan main games namanya Green Flag or Red Flag. Oke, jadi nanti aku akan kasih satu statement, terus nanti kamu pilih itu green flag atau red flag. Oke, yang pertama, temen yang langsung kasih solusi waktu kamu lagi cerita masalah tanpa dengerin dulu, green flag or red flag? Buat aku red flag. Oke, soalnya kalau misalnya dia butuh didengerin dulu tapi langsung kasih advice jadi nggak masuk gitu. Kalaupun dia nanti butuh advice pasti dia akan bilang. Bener. Jadi harus didengerin dulu. Oke, ya, gitu. jadi dengerin dulu sampai selesai cerita gitu. Betul. Ya say. Oke, yang kedua, balas chat kerja di luar jam kantor demi jaga hubungan, green flag or red flag? Sebenarnya ini tergantung. Red flag kalau misalnya diganggu-ganggu terus padahal nggak urgent ya kan, tapi akan menjadi green flag kalau misalnya memang masih bisa ditunda gitu dibalasnya, kayak kalau nggak urgent ya dia weekdays aja. Jadi gitu. Tergantung ya situationnya ya. Conditional gitu. Oke, lanjut yang ketiga, kantor sering ngadain event bareng biar kerja lebih semangat, green flag or red flag? Green flag banget, karena kalau misalnya kantor support bikin karyawannya makin senang, makin semangat kerja dengan event-event apapun gitu ya, pasti kan mereka well-beingnya juga makin meningkat. Betul. Bisa jadi produktivitasnya makin meningkat juga. Betul, gitu. Setuju. Oke, lanjut, ngilang dari grup kerja pas lagi hektik-hektiknya, green flag atau red flag? Red flag, tidak boleh ditiru ya. Karena kalau lagi hektik gitu ya timnya ataupun grupnya, baiknya adalah inisiatif muncul, mungkin cari solusi atau misalnya tanya yang bisa dibantu apa. Jadi jangan pernah menghilang ya teman-teman. Jangan pernah ghosting. Ya jangan pernah ghosting. Gak ada yang suka di ghosting. Gak ada yang suka di ghosting. Oke, follow-followan sama teman kantor di sosmed, green flag or red flag? Ini juga tergantung. Ya. Kalau misalnya orangnya adalah suka, ya nggak masalah di follow, ya green flag aja. Tapi kalau misalnya orangnya kayak keep the boundaries, sukanya private life gitu ya, kayak Nicholas Saputra mungkin itu ya jadi red flag kalau itu ya. Oke, gitu. Tiba-tiba banget ya Nicholas Saputra ya. Iya, kepikiran terus nih soalnya. Oke, terus yang terakhir, ngingetin kamu teman yang ngingetin kamu buat ambil cuti atau istirahat, green flag or red flag? Of course green flag, karena berarti dia bahkan sampai inget buat temennya untuk ambil cuti, berarti mungkin kita nih sama-sama burn out dan bahkan dia nggak ke dirinya sendiri mau ambil cuti, tapi dia ngingetin nih temennya, cuti guys gitu ya. Iya, break dulu, istirahat, gitu. healing dulu, refreshing gitu. Oke, itu dia gamesnya. Terima kasih sih aku ambil. Oke, nah jadi untuk podcast untuk episode kali ini kita akan bahas soal support system di tempat kerja. Yang faktanya sebenarnya punya support system di tempat kerja itu bisa jadi salah satu kunci utama buat kita tetap termotivasi, tetap produktif di tengah tantangan di dunia kerja gitu. Dan di episode
kali ini kita bakal bahas nih gimana pentingnya support system itu sendiri, terus bentuknya itu bisa apa aja, dan juga gimana caranya kita bisa membangun lingkungan kerja yang suportif gitu ibaratnya. Oke, kalau menurut Putri nih di saat dengar kata support system gitu, apa sih hal pertama yang langsung kebayang gitu, yang langsung comes up di pikiran kamu? Oke, support system. Yang langsung kebayang adalah teman dekat kali ya. Karena kan support system itu terdiri dari aku, teman-teman, mungkin kalau di kantor ada peers satu kantor. Dan support system itu artinya kita ngasih support ke mereka, mereka juga ngasih support ke kita. Jadi hubungannya ya satu sistem yang ngasih support satu sama lain sih. Oke, gitu. jadi simbiosis mutualisme gitu, saling menguntungkan gitu ya. Saling support ya. Saling support. Oke, support itu teman dekat gitu temen ya. Dekat. Tim lah ya kalau misalkan di kantor gitu ya kita bisa bilangnya. Oke. Nah, kenapa sih support system itu jadi hal yang krusial gitu loh di dunia kerja sekarang? Kalau dari experience kamu, kenapa? Oke, karena kalau di dunia kerja itu kan pasti ada ups and downs-nya gitu ya. Pasti nggak semua hari di kalender nih semuanya ups ya. Pasti kita punya downs. Dan kalau kita punya support system di kantor, di hari-hari yang lebih banyak downs-nya, itu kita jadi punya dapat dukungan nih dari peers kita, dapat gitu motivasi. Dan begitu juga mereka, kalau misalnya mereka lagi down, ya berarti peers-nya adalah tujuannya untuk saling support juga gitu. Again, simbiosis mutualisme. Oke, ini kita IPA banget ya, IPA banget. Tapi berdasarkan perjalanan karir kamu sendiri, yang pernah kamu temui ini along the way, support system itu tuh bentuknya ada apa aja? Oke, sebenarnya support system bentuknya bisa bermacam-macam ya, tapi by kategorisasi mungkin secara emosional dan juga material kali ya. Kalau emosi mungkin lebih kayak teman-teman kita kasih afirmasi atau kasih kata-kata yang suportif, positif gitu ya. Kalau material mungkin lebih referensi. Jadi kalau misalnya kita butuh wawasan yang lebih luas, atasan kita atau mungkin peers kita bisa kasih referensi, buku, bacaan. Nah, itu kan termasuk support juga. Betul. Gitu. Kayak misalkan afirmasinya yang semangat gitu semangka. Iya, selamat gitu. pagi sahabatku. Betul. Jangan lupa semangat gitu hari ini hari Jumat, semangat. Happy gitu. Friday. Betul. Gitu. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan karena aku mention tadi ada yang material juga tuh mungkin kayak lebih ke misalkan kayak kelas-kelas training gitu kan. Betul. Kayak kan di Area Noble kita juga suka dapat training ya. Iya, dari Area Noble Business School. Kita kan juga dapat refreshment ya. Oh enggak, day to day kita nih kerjanya enggak cuma dari job desk kita doang, tapi dari kantor juga dapat nih banyak pembelajaran yang baru. Betul. Gitu. Jadi ibaratnya lingkungannya juga support lah. Betul, untuk, dan bertumbuh. Betul, untuk bertumbuh. Support untuk bertumbuh kitanya gitu. Nah, tapi dari sekian banyak ibaratnya kan itu kan tadi berdasarkan klarifikasi kan menurut kamu ada yang dukungan emosi dan dukungan material gitu. Betul. Kan. Nah, kalau menurut kamu sendiri di tengah kerjaan yang challenging gitu ya di dunia kerja yang sekarang ibaratnya kita harus cepat beradaptasi gitu. Support apa yang paling penting? Apakah itu dari orang ataukah support dari suasananya atau dari support sistem di suatu tempat kerja itu sendiri gitu? Kalau menurut kamu mana yang paling penting? Yang paling penting adalah pertama dari orang kali ya gitu. Mungkin karena scope pekerjaan aku juga berurusan dengan orang. People engagement betul. Depannya udah people ya. Gitu. People. Jadi mungkin untuk mengurus orang kita juga pasti butuh support dari orang yang dimana mungkin adalah peers dari tim aku sendiri juga gitu. Nah, sebenarnya selain orang gitu ya, selain dari satu tim, atasan juga penting sih gitu. Jadi mungkin leaders dari tim aku juga sangat mempengaruhi kinerja ataupun dinamika tim jadi lebih kondusif kalau misalnya kita dapat support juga dari mereka. Gitu. Jadi ya intinya yang pertama-tama dari orangnya dulu gitu. Betul. Ya, dari people di sekitar kita nih, dari people for people ya soalnya. Oke. Nah, kalau misalkan aku bahas soal impact deh, sekarang kita bahas soal impact kayak
kalau support yang kita udah dapat ini tuh impactnya tuh sebesar apa sih sebenarnya ke growth kita gitu kan. Maksudnya kan kita kan harus terus berkembang nih ibaratnya kayak gitu kan. Dan kayak yang tadi kita bilang juga kayak di Arya Noble sendiri kan kita dikasih kayak misalkan kita juga ada kelas pelatihan gitu supaya kita bisa terus bertumbuh gitu kan. Kalau menurut kamu sendiri sejauh apa impact dari lingkungan kerja ke growth kamu sendiri gitu loh? Oke. Kalau by lingkungan kerja, mungkin kalau misalnya aku udah punya tim yang suportif, misalnya nih ya, tim suportif itu bentuknya bisa ketika aku belum punya keterampilan A, tapi suatu event butuh keterampilan A. Nah ternyata tim aku yang lain bisa support. Nah along the way saat dia nge-backup kita keterampilan itu gitu ya, misalnya MC, nah kita bisa along the way belajar sama dia. Jadi kan kita punya keterampilan baru, terus kita bisa punya experience baru. Oh cara MC gini, kita belajar sama teman kita. Nah itu kan dia bisa bantu timnya untuk tetap ngelaksanain eventnya dengan MC, dan aku juga bisa dapat pelajaran MC contohnya gitu. Nah impactnya tuh selain ke diri sendiri, yang kedua adalah ke tim dan ataupun achievement tim itu sendiri. Jadi punya eventnya jadi berlangsung lebih maksimal gitu. Kalau misalnya sendiri mungkin kan kita ngandel diri sendiri bisa, tapi mungkin impactnya kecil. Kalau misalnya sama teman gitu ya, teman satu tim, mungkin impactnya jauh lebih besar gitu kan. Ada quotes namanya if you wanna go big, go with your team gitu kan, gitu sih menurut aku. Keren. Jadi ya intinya sebenarnya dengan adanya ibaratnya dengan lingkungan kerja yang suportif, punya tim yang suportif, pasti impactnya juga lebih besar banget ke growth kamunya gitu kan. Jadi nambah skill baru, misalkan jadi jago MC gitu kan. Bisa jadi nular loh keterampilannya. Jadi MC kondang tiba-tiba. Jangan, nanti kita kondangan. MC kondangan. Oke. Nah kalau misalkan tadi kan kita udah bahas soal impactnya gitu kan. Sekarang aku pengen nanya, kalau misalkan menurut Putri sendiri siapa yang punya peran penting dalam menciptakan environment yang suportif gitu? Apakah dari leader ataukah dari orang-orang di dalam timnya, atau justru budaya perusahaan itu sendiri? Oke, mungkin aku akan prioritasin dari timnya dulu kali ya. Mungkin kalau dari tim, kenapa kita harus saling suportif? Ya again, kalau misalnya ada yang belum punya keterampilan tertentu atau kita ada kekosongan nih dalam satu tim, bisa saling backup satu sama yang lain dan bisa saling belajar. Terus kalau emang tim kita udah kondusif nih dinamikanya, nah all kinds of events ataupun badai apa yang lagi kita mau lalui, pasti kita bisa lebih kuat ngadepinnya gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, of course leaders kita sendiri. Tim itu kan nggak mungkin berjalan kalau nggak ada leadersnya gitu. Nah kalau dari leadersnya, dia udah punya semangat tinggi, dia udah tahu timnya butuh support, dan kita dapat support itu juga, timnya akan jauh lebih kuat gitu sih. Dan secara keseluruhan gitu ya, lingkup yang lebih besar, kalau emang lingkungan kerjanya satu kantor, itu juga timnya udah dididik ya dari awal rekrutmen nih misalnya, udah dididik untuk punya tim yang suportif. Nah itu bakal meningkatkan kolaborasi antar divisi sih menurut aku. Kayak gitu. Jadi impactnya makin besar gitu. Jadi ibaratnya itu ya pilar-pilarnya lah ya. Justru ya. Jadi nggak ada yang sebenarnya semua penting gitu ya. Tapi kalau misalkan menurut kamu sendiri kayak yang penting dari orang-orang terdekat dulu lah ya gitu. Karena support system itu adalah teman dekat. Mikrosistem kita sendiri ya. Gitu. Oke. Nah, talking about support system di tempat kerja ini tuh sebenarnya juga ngingetin aku ke salah satu culture di Arya Noble, yaitu work with teamwork gitu. Aku ngomong sama orang yang orang culture-nya langsung nih ya. Jadi Arya Noble itu menanamkan nilai untuk supaya kita terus bisa berkolaborasi sama tim dengan rasa trust, empathy, dan juga supaya kita bisa menuju ke suatu goal gitu loh. Jadi harus bonding ibaratnya ya, teamwork banget lah gitu. Dan not only di teamwork di tim kita, tapi juga antar divisi ibaratnya kayak gitu. Nah sekarang tapi kamu sendiri lagi ngerasa nggak kayak kamu tuh jadi bagian support system dari orang? Kamu ngerasa nggak kamu yang jadi bagian support systemnya? Oke. Sebenarnya mungkin dari events-events yang udah berlangsung ya. Jadi itu support satu kantor sih jatuhnya. Betul. Nah itu support banyak orang. Jadi
mungkin dari divisi aku itu kita support mencoba support ke semua karyawan yang ada di Area Noble gitu kali tapi ya. kita tersupport kok. Terima kasih, amin. Ya, semoga Arianers memang kok. Betul tersupport ya. Iya, beneran kok, beneran. Terus ada kan acara-acara seru ya. Oke, baik. Kita catat ya. Kita noted. Jadi aku merasa emang dari tim aku itu juga berusaha untuk support semuanya, baik yang di holding, yang di RH, yang di Genero, Skinproof, Derma, semua SBU gitu ya. Kita coba support, entah itu event olahraga. Kita datang juga nih ke wilayah-wilayah yang nggak cuman Pulau Jawa ya. Kita coba datang dari Pulau Sumatera gitu sampai Pulau Sulawesi gitu ya, kita datengin, kita biasanya bawa games, kita happy di sana, kita tanya juga kendalanya sama harapannya untuk mereka biar makin senang, makin enjoy lah kerja di sini. Nah, itu juga salah satu bentuk karya besarnya Area Noble mungkin ya, untuk support karyawan di sini biar well-beingnya tetap terjaga gitu. Mantap. Dan memang terjaga kok karena berkat acara-acara seru ini gitu. Amin. Terus lo bikin gebrakan ya, seperti 3 kali gebrakan. Wow. Nah, tapi kalau misalkan mungkin aku agak tarik mundur sedikit, kalau misalkan lihat dari pengalaman kamu selama berkarir gitu ya, prinsip atau mindset apa yang kamu pegang supaya kamu tuh bisa ibaratnya selain kamu bisa dapat support, tapi kamu juga create environment yang bisa support others juga gitu. Oke. Mungkin balik ke yang awal kali ya, simbiosis mutualisme sih. Jadi kalau mungkin emang sebelumnya pernah disupport sama sama orang di satu timnya, pasti kita juga punya keinginan buat support dia lagi ketika misalnya dia lagi ngedown atau ketika dia di posisi kita waktu itu. Kalau memang belum pernah disupport, ya udah start dari diri kita aja sih. Kita kalau misalnya emang mau disupport orang, ya udah kita harus supporting each other juga. Itu mungkin mindset yang perlu ditanemin. Terus juga mungkin making impacts ya. Jadi memang kalau misalnya kita kerjain semuanya sendiri mungkin memang selesai, tapi belum tentu maksimal. Kalau kita kerja sama orang lebih banyak, kita dapat support lebih banyak dari divisi yang lain gitu ya, pasti perspektifnya jauh lebih banyak. Terus point of view-nya juga lebih banyak. Benar. Dan hasilnya pasti achievement-nya mungkin impact-nya jauh lebih luas dan lebih besar gitu. Dan itu lebih adalah terasa juga. Lebih terasa, hopefully gitu sih. Oke, nice. Jadi ya intinya sebenarnya talking about support system di tempat kerja itu bentuknya beragam banget lah ya. Dari mulai mungkin kalau tadi klasifikasi kita bisa mulai dari emotional sama material gitu. Dan support system ini nggak cuman tentang seseorang aja loh yang create environment-nya gitu, tapi juga tentang bagaimana lingkungannya, bagaimana kayak tempat kerjanya, suasananya gitu, budayanya dan kebiasaan kecil yang semangat gitu ya. Itu kan semua kan, ya kan, itu kan jadi part of support system itu sendiri. Gitu ya. Oke. Nah, dan jadi tadi juga kita bahas kan kayak lingkungan kerja yang saling dukung, yang saling support gitu lah. Itu juga yang bikin kita bisa terus berkembang lah ya ibaratnya gitu. Dan happy banget di Area Noble ibaratnya kita juga punya kesempatan untuk bisa terus berkembang gitu, karena ya dengan pelatihan itu sendiri, dengan event-event yang bikin kita happy terus gitu ya. Kamu happy juga kan bikin eventnya? Aku happy dong. Aku kalau misalnya lihat, karena kita semua happy dengan eventnya. Aku, walaupun mungkin ya namanya kerja pasti ada capeknya ya. Tapi kalau misalnya udah ngelihat teman-temannya happy, sebenarnya udah wah mereka happy, oke, succeed gitu, succeed gitu. Jadi kamu kenal semua lah ya, karena kan bisa jadi ya. Siapa sih itu? Putri PE, gitu lah ya. Yang suka ganti-ganti kostum itu ya, yang kribo waktu itu ya gitu. Bisa jadi apa aja ya pokoknya ya. Oke, tergantung tema. Oke, nah sebelum aku tutup, boleh dong sebutin menurut kamu 3 hal yang paling bikin kamu senang kerja di Area Noble. Oke, 3 hal yang bikin aku senang adalah yang pertama, karena bisnisnya ini dari hulu ke hilir ya, semuanya ada. Jadi perspektifnya nih luas, dapat point of view-nya juga sangat banyak gitu.
Terus yang kedua adalah di sini orangnya semuanya antusias, antusiasnya tinggi, rame banget, terus semangat gitu. Jadi kalau misalnya ada event, ada apa, semuanya pasti seru gitu, hidup lah, eventnya hidup gitu, suasananya jadi lebih hidup di kantor gitu. Terus yang ketiga adalah BOD sih. Jadi BOD kita itu sangat ngerangkul karyawan-karyawannya. Mereka sering banget turun ke cubicle kita. Dan lebih dekat aja sih sama karyawan. Bahkan ikut event juga ya. Bahkan ikut event, betul. Ngajakin divisi masing-masing juga untuk event. Betul. Gitu. Nice, setuju banget. Oke, itu dia pertanyaan terakhir untuk episode kali ini. Thank you so much Putri sudah meluangkan waktunya. Thank you juga sudah mengundang. Iya, create great events yang seru-seru supaya kita happy terus. Amin. Semoga terus. makin seru, makin seru lah. Amin. Gitu. Pokoknya seru terus lah ya. Seru terus. Thank you ya Putri. Oke, dan aku juga mau ingetin untuk teman-teman semua untuk selalu stay connect sama semua sosial medianya Arya Noble supaya bisa tahu info-info terbaru seputar karir, lowongan pekerjaan atau tips-tips karir lainnya. Dan selesai sudah untuk episode The New Answer Podcast kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye bye.